semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Maulida, NPM 174101444. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan kepada kalian mengenai sebuah artikel dari Pak Icuk Prayogi, yaitu pengampu mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia yang berjudul Mubasirnya Huruf V dalam Bahasa Indonesia. Langsung ke videonya. Huruf V merupakan huruf ke-22 dari 26 huruf Latin dalam bahasa Indonesia. Seperti yang kalian tahu ya, huruf Latin bahasa Indonesia itu terdapat 26, yaitu huruf A, B, C sampai dengan Z. Nah, menurut Wikipedia nih, huruf V itu merupakan huruf upsilon, atau jika kalian cari di KBBI, huruf upsilon itu merupakan abjad ke-20 bahasa Yunani. Dan huruf upsilon, huruf V itu huruf yang tanpa batang yang menandakan ataupun untuk menandakan huruf U ataupun huruf B pada bahasa Yunani. Nah, langsung ke artikelnya ya. Pada artikel yang ditulis oleh penulis menyebutkan bahwa huruf Latin bahasa Indonesia itu terdapat 26 seperti yang sudah saya bicarakan di awal video. Nah, huruf ke-26 itu bisa kalian dapatkan di bangku sekolah dan bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi, untuk berbisnis secara tertulis maupun secara tulisan. Namun, kalian sadar gak sih bahwa dari ke-26 huruf tersebut terdapat 1 sampai 2 huruf yang mempunyai beberapa kelompok ataupun pengelompokan. Maksudnya dari pengelompokan huruf itu seperti apa sih? Seperti huruf E misalnya. Pada huruf E itu tidak hanya berdiri sendiri, yaitu terdapat beberapa kelompok, misalnya huruf epikot ataupun ekaling. Seperti pada kata teras yang menggunakan huruf E biasa, Indonesia menggunakan huruf E yang berbeda dengan kata teras, dan juga kata kecup yang berbeda juga. Nah, dari ketiga kata tersebut dapat membedakan bahwa huruf E itu terdapat beberapa pengelompokan. Selain dengan huruf E juga terdapat huruf O. Huruf O itu terdapat pada kata bobo dan kata beo. Mungkin agak terdengar sedikit sama ataupun bahkan sama. Tapi kalian sadar gak sih kalau misalkan kedua kata itu divisualkan kembali dan kalian benar-benar diteliti dan cermat untuk memenuhi ataupun mendengarnya, untuk memvisualisasikannya, kedua kata tersebut terdengar cukup berbeda pada penggunaan huruf O-nya itu sendiri. Nah, selain itu, jika ke-26 huruf Latin bahasa Indonesia jika digabungkan dengan beberapa huruf E dan huruf O yang sudah dikelompokkan itu, kalian pikirkan sudah lebih dari, kurang lebihnya terdapat 30 huruf Latin dalam bahasa Indonesia. Itu termasuk huruf yang tidak efektif pun tidak memenuhi prinsip dalam efisiensi berbahasa. Nah, selain kurang lebih 26 huruf yang sudah ada dalam bahasa Indonesia, kalian pernah mikir gak sih terdapat salah satu huruf di dalamnya yang mubazir? Nah, benar, terdapat huruf V dan huruf F. Huruf V ini yang akan kita bahas. Huruf V itu sama visualisasinya dengan huruf F. FYI nih ya, atau for your information, bahwa huruf F itu termasuk huruf F ganda dan huruf F itu termasuk huruf V lemah. Dalam bahasa Melayu, huruf V itu tidak ada pun pada bahasa asing seperti Belanda dan bahasa Inggris. Pada bahasa Jawa pun sama, seperti pada kata Jawa yang berubah menjadi pada kata Java yang berubah menjadi Jawa, dan kata Dewa Siva yang berubah menjadi Dewa Siwa. Namun pada artikel yang ditulis oleh penulis tidak menyebutkan bahwa beberapa huruf memang terdapat simbol ataupun beberapa huruf digunakan untuk simbol, misalkan kayak huruf F yang digunakan untuk simbol fisika yang berupa ataupun mempunyai arti seperti gaya, dan huruf V yang mempunyai arti seperti volume, tegangan listrik, juga kecepatan. Pun huruf
simbol V yang mengartikan verbal. Nah, mubazirnya atau tidak huruf V itu bergantung pada penggunaan. Memang tidak begitu terdengar berbeda ataupun bahkan memang tidak terdengar berbeda jika dikomunikasikan secara visual. Misalkan kayak fasilitas, fasilitator, jika terdengar secara visual ataupun dilisankan tidak terdengar berbeda, tapi jika dituliskan itu sangatlah berbeda huruf, seperti fasilitas yang harusnya menggunakan huruf F dan fasilitator yang harusnya menggunakan huruf V. Mubazir atau tidaknya itu bergantung konteks dan bergantung penggunaannya. Toh selagi tidak merugikan, itu mungkin tidak akan kenapa-napa jika huruf V itu ada. Tapi menurut kalian mubazir nggak sih huruf V? Nah, pada artikel yang ditulis penulis pun itu mempunyai kesimpulan bahwa huruf V sebaiknya ditiadakan karena untuk keefektivitasan dan keefisienan dalam berbahasa. Begitu ya. Cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.